Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Dwiyanti dari Universitas Dian Nusantara untuk jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar teori komunikasi. Untuk tugas besarnya di sini ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa menurut kamu teori komunikasi itu? Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses suatu komunikasi. Teori komunikasi hadir sebagai win solution dalam membangun usaha karena hidup ini adalah usaha dan hidup ini butuh berkomunikasi sebagai kebutuhan primer, sebab tidak ada kebutuhan tanpa berkomunikasi. Untuk soal nomor 2, apa yang kamu dapatkan selama belajar teori komunikasi? Ilmu yang saya dapatkan selama belajar teori komunikasi ini menjadikan saya mengerti akan suatu konsep dan rangkaian dalam berkomunikasi. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemahaman kita agar lebih baik lagi. Kita berada pada posisi yang lebih baik lagi untuk memprediksi dan mengontrol hasil dari usaha komunikasi antar individu maupun antar kelompok. Untuk soal nomor 3, apa saja teori komunikasi yang kamu pelajari? Dari banyaknya penelitian dan para ahli untuk teori komunikasi di sini, saya akan mengutip teori komunikasi menurut Littlejohn. Berdasarkan metode penjelasan serta cangkupan objek pengamatannya, teori komunikasi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, teori komunikasi umum dan teori komunikasi kontekstual. Untuk teori komunikasi umum di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori fungsional dan struktural adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling terkait. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhannya itu adalah masyarakatnya. Untuk teori behavioral dan kognitif adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan untuk teori kognitif adalah teori yang membangun dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan. Sedangkan untuk teori konvensional dan interaksional ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini seperti bahasa dan simbol. Untuk yang keempat, teori kritis dan interpretatif. Interpretatif cenderung menghindarkan sifat-sifat perspektif dan keputusan yang absolut. Tentang fenomena yang diamati, pengamatan ini yang sesuatu yang bersifat relatif dan tentatif. Sedangkan untuk teori kritis lazimnya cenderung menggunakan keputusan yang absolut, perspektif, dan juga politis. Sedangkan untuk teori kontekstual dibagi menjadi 5. Yang pertama, interpersonal adalah proses komunikasi yang dilakukan antar diri seseorang. Yang menjadikan pusat perhatiannya di sini adalah bagaimana jalan proses pengelolaan informasi yang dialami seseorang ini melalui sistem saraf dan inderanya. Sedangkan untuk teori interpersonalnya adalah komunikasi yang dilakukan antara 2 orang yang bersifat pribadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk komunikasi kelompok, di sini memfokuskan pembahasan pada interaksi di antara kelompok-kelompok kecil. Kalau untuk komunikasi organisasi, menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi pada konteks dan jaringan organisasinya. Kalau untuk yang terakhir, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang bertujuan kepada sejumlah khalayak besar. Untuk soal nomor 4, mana yang menurut kamu teori komunikasi yang menarik? Dari semua teori komunikasi yang saya pelajari, menurut saya yang paling menarik adalah konsep komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Jarang banyak orang yang mengerti dengan makna dan pentingnya berkomunikasi dengan diri sendiri. Bukan berarti di sini menjadi seseorang yang sakit, tetapi kadang kita selalu memikirkan apa maunya orang lain tanpa pernah mengerti atau menanyakan apa sih maunya diri sendiri. Belajar dari pemahaman yang pernah saya dengar akan arti makna love yourself, itu membuat saya merubah mindset dalam kehidupan saya.
bahwa dalam hidup ini bukan menjadi apa yang orang lain mau, melainkan apa yang diri kita inginkan. Sebab jika kita gagal nantinya, kekecewaan yang mendalam tidak kekecewaan yang kita terima itu tidak akan menjadi mendalam. Sebab semua keputusan itu adalah jalan yang kita ambil, jalan dan keputusan yang kita ambil sendiri. Konsep dari komunikasi ini membuat saya tertarik bahwa bukan dengan orang lain saja kita dapat berkomunikasi, melainkan dengan diri sendiri pun perlu adanya interaksi komunikasi sendiri. Untuk soal nomor 5, bagaimana menurut kamu selama ini dosen menjelaskan dalam kelas? Menurut saya, dari semua dosen yang memberikan ilmu dan memberikan materi dalam kelas, yang paling efektif itu Miss Indah. Kenapa? Karena saya suka dengan metode pembelajaran yang beliau ajarkan, mudah dipahami dan dimengerti. Karena seringkali beliau mengkaitkan dengan kejadian yang terjadi saat ini. Akan tetapi dengan cara pembelajaran cukup mahir, membuat saya harus lebih fokus dan lebih ekstra lagi untuk bisa mengikuti alur yang beliau berikan materinya. Karena saya masih dalam proses masa beradaptasi, di sini saya akan lebih semangat lagi untuk bisa mengerti dan memahami dengan semua materi yang beliau ajarkan atau yang dengan Miss Indah berikan. Kiranya cukup saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.